Halo YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News. Dan kali ini kita kembali lagi di channel DB Sport bersama saya Faisal dan saya Bung Jaka. Kali ini kita akan ngomongin tentang hasil pertandingan antara Belanda melawan Inggris di pagelaran Euro 2024. Tapi sebelum kita lebih lanjut ngomongin pertandingan tersebut, teman-teman yang kemarin udah ngikutin giveaway tebak skor antara pertandingan Inggris melawan Belanda, teman-teman saksikan video ini sampai akhir ya, karena di akhir acara ini kita akan umumkan siapa pemenang dari tebak skor tersebut, Mas Jaka. Sudah ditemukan? Sudah ditemukan. Oke. Jadi teman-teman pastikan nonton video ini sampai akhir ya, jangan di skip-skip, oke? Karena kita akan mereview highlight dari pertandingan kemarin atau pertandingan Inggris melawan Belanda ini. Oke. Bukan kemarin sih Mas, tadi pagi. Oke, tadi pagi ya. Oke, ini sekarang kita rekamannya di hari Kamis, teman-teman. Oke. Langsung saja ke Bung Jaka. Bung Jaka, menurut Bung Jaka kenapa nih Belanda bisa kalah dengan Inggris? Kalau nggak salah skornya 2-1 ya? Oke, benar 2-1. 2-1 nih. Gimana tuh? Kenapa kok Belanda bisa kalah? Lebih ke taktik sih. Karena kita tahu total football Belanda itu seperti apa. Oke. Mereka sepanjang pertandingan mengurung Inggris. Oke. Sedangkan Inggris kita tahu sendiri, mereka itu terbiasa menggunakan kick and rush. Kick and rush. Nah, kick and rush itu apa, Mas? Nah, Tadi total football apa, kick and rush itu Nah, apa? kalau total football lebih ke penguasaan bola, Berarti ini taktik ya? taktik. Taktik. Total football Belanda yang dipimpin oleh Ronald Koeman tadi pagi itu, mereka berhasil menguasai bola. Oke. Untuk ball possession mereka menang. Tapi untuk finishing mereka kurang. Kenapa kok kurang? Ya itu problema Euro sekarang kan nggak ada striker-striker yang bisa jadi goal getter itu. Bisa dikatakan Euro kali ini tuh minim goal. Minim goal. Karena memang belum ada striker-striker murni yang bisa mencetak goal getter kayak Euro edisi sebelumnya. Ah, begitu. Jadi meskipun dia merekam total football, tapi kalau finishingnya melempem ya mau gimana lagi? Iya, hasilnya seperti Ya. pertandingan ini. Dengan Inggris yang biasanya kick and rush, mereka paham untuk mencetak gol mereka nggak bisa terus menyerang juga, karena total football harus diimbangi dengan mungkin bertahan, sistem bertahan tinggi dengan meninggalkan Harry Kane di depan. Meskipun yang mencetak gol penyama kedudukan Harry Kane, tapi kemenangan dicetak oleh Oli Watkins. Oke. Berarti kalau kick and rush itu teknisnya seperti apa, Mas? Nah, kalau kick and rush kan kick dari kata tendang dan rush dari lari. Nah, mereka menggunakan ketendangan kecepatan. Oke. Coba kalau Masnya minimal Liga Inggris, Premier League mungkin tahu gimana kerasnya Liga Inggris. Bola itu deras mengalir ke depan, mengalir terus ke depan, kick and rush. Seru ya? Sangat seru. Makanya sampai sekarang Liga Inggris menjadi liga terbaik. Ah, begitu. By the way, teman-teman sekalian, Mas Jaka ini adalah orang yang expert di bidang persepak bolaan. Sedangkan saya pengetahuan sepak bolanya itu loh. Jadi mohon maklum teman-teman sekalian kalau misalkan saya ini banyak tidak tahunya. Jadi makanya saya bertanya. Ini saya belajar mengenai persepak bolaan bukan dunia itu seperti expert apa. banget. Oh, bukan expert Memang banget. saya gila bola aja sih. Dan mungkin sedikit mengetahui gitu. Oke, lalu apa lagi Mas yang bisa kita obrolin tentang pertandingan ini? Tentang bagaimana Inggris memanfaatkan peluang sekecil apapun peluang, tapi bisa membuat suatu peluangnya itu berubah gol. Oke. Nah, itu kecerdasan dari Gareth Southgate juga yang masukkan Oli Watkins. Gareth Sama Southgate itu siapa? Oli Watkins dia penyerang di Aston Villa. Oh, Aston Villa. Meskipun mungkin di Aston Villa dia bisa menunjukkan progres, akhirnya dipanggil oleh Gareth Southgate dan berhasil dong di Euro. Oke. Bisa mengalahkan Belanda dengan superiornya Belanda di Euro ini. Meskipun dia lolos ke penyisian pun dia 3 terbaik. Tapi kita nggak bisa meninggalkan nama besar Belanda dong. Tapi kalau menurut kacamata awam nih Mas, kalau dari segi klasemen atau teori di atas kertasnya ini sebenarnya Belanda sama Inggris ini dari segi track record itu gimana? Apakah Inggris emang lebih mengungguli Belanda atau Belanda lebih mengungguli Inggris? Untuk head to head sendiri Belanda lebih diunggulkan sih Sebenarnya. Tapi ya seperti kita tahu bola itu bundar. Apapun bisa terjadi. Everything happen lah. Iya. Oke. Tergantung sama faktor luck. Faktor luck itu pun tinggal siapa yang menciptakan gitu aja. Karena saya yakin keberuntungan itu bukan dicari tapi diciptakan. Oke. Gimana caranya memanfaatkan ya peluang-peluang kecil-kecil itu tadi yang kecil bisa apapun peluang, seperti Oli Watkins gol kedua itu seperti apapun peluang bisa menjadi gol. Itu nama sepak bola. Menarik sekali teman-teman sekalian. Oke, teman-teman langsung saja ini kita ada cuplikan terkait pertandingan Inggris melawan Belanda kemarin atau tadi pagi ya teman-teman sekalian. Oke, kita langsung aja kita lihat cuplikannya. Oke, ini superior Belanda ini. Karena Belanda kan terkenal dengan
Fanatisme Buset. bola. Belanda Inggris tuh sama-sama fanatis tentang bola. Cewek cowok loh. Semua. Semua ya. Di Eropa kan lain dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan kita masih terhalang oleh gender. Iya bener ya. Kalau di Kebanyakan cowok di Indonesia. luar di Eropa cowok cewek setara. Hmm. Even banyak sekali kayak isu-isu feminisme tapi bodo amat lah. Iya. Everything is about football. Ini atmosfernya nih. Ngeri. Sama-sama dua negara yang fanatis sama sepak bola. Bahkan mereka terkenal punya hooligan. Hooligan. Ultras mereka itu ngeri. Gol pertama oleh Xavi Simon. Tapi nggak bertahan lama sih. Meskipun nggak bertahan lama tapi sempat disamakan kedudukan oleh Harry Kane. Nah, menariknya Inggris sebetulnya Inggris itu mempunyai berapa peluang seperti yang barusan itu. So close. Seperti yang barusan Inggris. Iya. Mempunyai berapa peluang tapi masih terhalang oleh garis penalti, garis gawang. Nah, Oh iya ya. sempat menciptakan peluang. 2 kali peluangnya membentuk mister gawang. Tapi ya namanya keberuntungan. Inggris yang berhasil menciptakan lebih banyak peruntungan. But it's offside. Offside Ada Saka. offside-nya. Offside lebih dulu umpan masuknya offside. Nah, gol terakhir Oli Watkins last minute itu pun di injury time. Injury time. Injury time. Berarti setelah 90 menit itu. Ya? Setelah 90 menit akhirnya Inggris masuk final. Selamat. Inggris. Setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama. Berarti emang jarang masuk final. Setahu saya sudah lama Inggris belum masuk final sih. Mentok di semifinal sampai perempat final aja. Oke. Padahal liga negara sepak bola itu. Kalau di Euro Mas BTW yang dukung siapa Mas? Sudah turun. Saya dukung Siapa? Jerman sebetulnya, tapi udah turun Jerman itu. Karena saya suka filosofi Jerman itu di terpanser. Jadi dia sporagis itu. Secara sporagis, secara kalau orang anak sekarang kan bilangnya barbar. Barbar benar. Dia nyerangnya barbar. Ya Semua nyerang. hampir dipastikan semua nyerang. Mereka menerapkan garis pertahanan tinggi juga. Jadi semua itu mengurung pertahanan musuh. Tapi ya namanya sepak bola ini tergantung taktis sama kecerdasan pemain sama pelatih. Oke. Mereka harus kalah sama Spanyol di 2-1. Spanyol itu yang terkenal tiki-takanya bukan? Spanyol tiki-taka. Apakah karena itu ke counter jadi akhirnya bisa Bisa jadi mengungguli? sih. Kan bola bundar juga. Iya, semua bisa terjadi teman-teman sekalian. Oke. Man of the match-nya Oli Watkins. Seru ya kayaknya ya. Seru memang karena mereka liga fanatismenya tinggi tuh. Gareth Southgate gitu. The final is set Senin. Tapi di Antara sini Inggris dan Spanyol. Nah, ngomong-ngomong tentang pertandingan selanjutnya menurut Mas gimana Mas antara Inggris dengan Spanyol? Inggris dengan Spanyol ya untuk head to head sih masih berimbang untuk Imbang. head to headnya berimbang, tapi kalau lihat dari statistik Spanyol lebih diunggulkan sih karena dia mulai dari penyisian grup sampai masuk ke final dia tidak pernah mengalami kekalahan Sama sekali. nggak pernah kalah. Oke. Yang mendekati siapa kira-kira yang sampai babak penyisian sampai final? Yang ngasih perlawanan keras? Ngasih untuk perlawanan Spanyol? dia cuma Jerman aja 2-1 itu. Oke. Sisanya hampir clean sheet. Hampir clean sheet. Oke. Ya itu juga yang kemarin Spanyol yang pernah kita review kemarin di Ya, video oke. sebelumnya Oke. antara Spanyol dengan Prancis. Ya? Spanyol Prancis, meskipun Prancis sangat-sangat sporadis juga sih kemarin, tapi ya tetap Spanyol lebih superior. Oke. Karena mental juga sih, lebih ke mental. Karena Euro Prancis pernah back to back di gelaran 2008 sama 2012 sepertinya. Waktu itu maaf koreksi ya kalau salah. Iya. Pada waktu itu Euro dia juara, setelah itu Piala Dunia 2006. Oke. Piala Dunia di Afrika Selatan 2000 berapa? Ya itu. Iya. Dia Euro, Piala Dunia Euro. Nah, bisa dikatakan dia back to back Euro. Back to back Euro benar. Itu belum pernah terjadi. Masih Spanyol ini. Masih Spanyol. Jadi mental juaranya memang terlatih. Iya, memang terlatih teman-teman.
Oke teman-teman sekalian, itu tadi adalah pembahasan kita terkait pertandingan antara Inggris melawan Belanda yang mana dimenangkan oleh Inggris dengan skor 2-1. Nah, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke pengumuman pemenangnya sih, Mas. Oke, pengumuman pemenangnya ya. Mas Faisal. Pengumuman pemenangnya sendiri teman-teman, kalau mungkin teman-teman kedepannya bisa ikut kesempatan memenangkan hadiah-hadiah yang sudah DB News atau DB Klik persiapkan nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa follow akun-akun sosial media kami, baik itu Instagram, TikTok ataupun YouTube teman-teman. Nah, untuk pengumumannya sendiri akan kita umumkan dengan metode spin wheel. Oke teman-teman, mungkin kita akan langsung loncat ke spin wheelnya ya. Oke Mas Fauzi, mungkin bisa dimulai spin wheelnya. Oke, kita langsung saja mulai spin wheelnya. Kita mulai. Siapa nih yang akan beruntung mendapatkan headset? Adalah Santi Purnama 78. Selamat untuk Santi Purnama. Untuk persyaratan sendiri apa aja tuh? Teman-teman harus tag. Jadi teman-teman ini pastikan udah nge-tag 3 orang teman, kemudian nge-follow Instagram dan juga subscribe YouTube. Oke, jadi untuk Kak Santi Purnama 78, Kak Santi mungkin bisa langsung chat DM ke DB Klik maupun DB News, atau nanti kita akan hubungi Kak Santi 78 dan akan kita serahkan nanti hadiahnya Mas Jaka. Untuk hadiahnya sendiri, untuk klaimnya hadiah itu terbatas atau? Oh iya, untuk klaim hadiahnya sendiri Kak Santi Purnama 78, Kak Santi nanti harus wajib menyertakan story Instagram di mana Kak Santi ini kayak berpose gitu, ngelihat ke arah layar gitu, ngelihat ke arah video ini. Jadi pastikan Kak Santi menyertakan foto tersebut di story Instagram Kakak, kemudian nge-tag akun DB Klik, jadi Instagram @dbklik sama DB News Media di Instagram. Itu saja sih Kak Jaka. Jadi untuk Kak Santi Purnama selamat kami ucapkan, dan teman-teman sekalian yang kedepannya ini kita tidak menutup kemungkinan akan memberikan hadiah-hadiah terkait dengan tebak-tebak skor lagi nih. Jadi teman-teman pastikan follow akun sosial media kita yang tercantum di deskripsi di bawah ini. Siapa tahu teman-teman bisa hoki dapat memenangkan hadiah-hadiah yang lain. Uji keberuntungan kalian. Siapa tahu teman-teman bisa kami berangkatkan langsung ke Eropa, ke Jerman, siapa tahu. Siapa tahu kalau ada sponsornya tentunya. Oke. Yang pasti kita dulu yang berangkat ya. Benar. Kau benar juga ya. Kalau ada sponsor kita sendiri dulu yang akan kita dulu dong. Benar. Lokasi ya. Benar kita survei dulu, oke. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton sejauh ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga untuk berpartisipasi kepada event-event kami, dan jangan lupa nantikan event-event kami selanjutnya. Teman-teman jangan lupa kasih komen, like, subscribe ke channel DB News agar DB News bisa memberikan informasi-informasi, berita-berita terkini maupun berita-berita olahraga kepada teman-teman sekalian yang ada di rumah. Oke, saya Faisal undur diri. Saya Bung Jaka undur diri juga. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.